Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang masalah sosial. Materi ini adalah bagian dari mata kuliah pengantar ilmu sosial yang diampu oleh Bapak dosen Daniel HP Simanjuntak. Sebelum membahas materi ini, perkenalkan saya Nadia Razelia dari kelas D Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Oke, yang pertama kita bahas definisi masalah sosial. Berikut adalah beberapa definisi masalah sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Rubington dan Weinberg. Menurut mereka, masalah sosial adalah suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga yang disepakati bahwa suatu kegiatan bersama diperlukan untuk mengubah kondisi itu. Yang kedua, menurut Jastrow pada tahun 2000, masalah sosial adalah suatu kondisi sosial yang mempengaruhi sejumlah besar orang yang memerlukan perbaikan segera dan sekumpulan tindakan-tindakan. Yang ketiga, menurut Surjono Sukanto, masalah sosial atau problema sosial merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial, dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi, pada dasarnya masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Oleh karena itu, masalah sosial tidak akan mungkin dibahas tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sedangkan menurut saya, masalah sosial adalah tidak sesuainya antara apa yang diharapkan masyarakat dengan kenyataan yang dialami. Oleh karena itu, timbullah problematika dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu faktor ekonomi, yang kedua faktor budaya, yang ketiga faktor biologis, dan yang keempat faktor psikologis. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Dalam faktor ekonomi, masalah sosial muncul karena terjadi ketimpangan pendapatan, ketidakmerataan pembangunan, dan ketidaksamaan dalam hak akses. Maksudnya, tidak ratanya pendapatan seseorang yang satu dengan seseorang yang lainnya. Contoh masalah sosial yang muncul akibat faktor ekonomi ini adalah pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan. Faktor yang kedua yaitu faktor budaya. Dalam faktor budaya, masalah sosial muncul karena ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Maksudnya, nilai, norma, dan perilaku masyarakat ini sudah dipengaruhi oleh budaya-budaya yang masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh masalah sosial yang muncul akibat faktor budaya adalah westernisasi, kenakalan remaja, tawuran, geng motor, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga ada faktor biologis. Masalah sosial karena faktor biologis biasanya berhubungan dengan kondisi fisik manusia. Misalnya, anak yang kekurangan gizi. Di sini, penghasilan orang tua berpengaruh besar terhadap perkembangan gizi anak, di mana penghasilan yang besar akan memberikan manfaat kepada anaknya untuk dibelikan makanan-makanan yang bergizi supaya anaknya itu tumbuh kembang dengan sehat. Sementara jika orang tua yang mendapatkan penghasilan yang minim, mereka mungkin tidak mampu untuk membelikan makanan-makanan yang bergizi untuk anaknya, sehingga muncullah masalah sosial kekurangan gizi pada anak. Yang terakhir adalah faktor psikologis. Masalah sosial karena faktor psikologis biasanya berhubungan dengan gangguan psikolog atau gangguan jiwa seseorang yang dialami di suatu masyarakat tertentu. Misalnya itu gangguan jiwa, depresi. Dari gangguan jiwa dan depresi tersebut, maka akan timbullah masalah baru seperti bunuh diri.
Di era yang sekarang ini, banyak sekali kasus pembunuhan diri sendiri, yang bahkan alasan mereka bunuh diri itu tidak logis atau tidak masuk dalam pemikiran kita semua. Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang materi masalah sosial. Maafkan apabila ada kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu letaknya pada pencipta. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.